Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya pada kajian tentang sistem kontrol terprogram pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana mengoperasikan PLC. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 3 indikator kompetensi. Yang pertama adalah bagaimana mengoperasikan sistem dan komponen perangkat keras PLC. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memeriksa hubungan digital input output atau digital I/O PLC pada atau dengan komponen eksternal. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menggunakan PLC sesuai dengan buku manual dan fungsinya. Nah, ketiga indikator kompetensi ini kita akan bagi nantinya menjadi 3 video sehingga nantinya dapat lebih fokus untuk setiap video yang mengandung atau yang berisi konten tentang masing-masing kompetensi tersebut. Nah, kemudian untuk yang pertama, indikator kompetensi bagaimana perangkat keras PLC itu. Nah, untuk mengacu pada indikator itu, maka kemudian kita akan mulai dengan membahas bagaimana model PLC yang ada atau yang kita kenal selama ini. Nah, yang kita kenal selama ini, model PLC dilihat dari bentuknya itu ada 2. Yang pertama adalah PLC modular. Nah, PLC modular bentuknya kira-kira seperti ini. Kalau kita lihat sekilas, di sini terlihat seperti ada sebuah modul. Ya, ada modul 1, ada modul 2, ada modul 3, ada modul 4, ada modul 5. Kelihatan ini seperti sebuah modul yang tersusun rapi menjadi sebuah satu kesatuan. Kemudian yang kedua adalah PLC compact. Dilihat dari namanya, PLC compact ini adalah PLC yang sederhana bentuknya. Tidak seperti yang modular yang terdiri atas beberapa modul, tetapi kalau dilihat dari PLC compact ini adalah satu casing. Nah, satu casing ini menampung semua unit seperti yang ada di dalam modular. Ini adalah model PLC dilihat dari bentuknya. Secara umum, model PLC dari bentuknya kita bisa membagi menjadi 2 macam, yaitu PLC modular dan yang kedua adalah PLC compact. Kemudian bagaimana PLC modular itu? Nah, PLC modular itu seperti apa yang tadi sudah dijelaskan, bahwa PLC modular terdiri atas beberapa modul atau bagian yang dapat dihubungkan atau dirakit menjadi satu kesatuan sebagai sebuah PLC. Nah, kalau kita lihat apa saja modul yang menjadi bagian dari PLC modular? Yang pertama adalah power supply. Ini adalah modul power supply yang nantinya akan mensatu semua unit yang ada. Kemudian yang kedua adalah modul CPU. Ini adalah bagian utama daripada sistem PLC. Kemudian yang ketiga adalah bagian modul input. Ini nanti yang akan berhubungan dengan komponen input di luar PLC atau input device eksternal. Kemudian yang keempat selanjutnya ini adalah modul output. Nah, ini modul output inilah yang nantinya akan memberikan sinyal atau arus atau tegangan kepada peralatan-peralatan output yang ada di luar PLC atau output device eksternal. Nah, kemudian dari 4 modul ini, seperti apa yang sudah pernah kita bahas sebelumnya terkait dengan bagian-bagian PLC, ini adalah bagian-bagian utama dari PLC itu sendiri. Ya, jadi bagian-bagian utama PLC itu dikemas menjadi modul-modul yang nantinya dirakit atau dihubungkan satu demi satu menjadi satu kesatuan utuh yang kemudian nanti dinamakan dengan PLC modular. Nah, kemudian kita bahas satu-satu modul tersebut. Yang pertama adalah modul CPU. Modul CPU ini adalah fungsinya, ini adalah untuk memproses sinyal dari input interface. Ya, jadi nanti sinyal dari input interface yang aktif
dan mengirimnya ke output interface sesuai dengan addressing atau pengalamatan pada program yang ada. Nah, bagaimana nanti kerjanya? Nanti kita bisa lihat, kita jelaskan kemudian apa yang dinamakan dengan input interface dan output interface. Karena nanti sebetulnya sinyal yang masuk pada terminal input PLC itu diolah terlebih dahulu ya pada bagian input interface. Nah, input interface-nya inilah yang kemudian nanti akan mengirimkan logika digital yang akan diolah oleh modul CPU. Nah, kemudian unit CPU ini umumnya dilengkapi dengan port komunikasi. Nah, port komunikasi ini adalah fungsinya nantinya adalah untuk berhubungan dengan piranti di luar PLC. Jadi PLC itu untuk dapat berhubungan atau berkomunikasi dengan piranti dari luar PLC seperti piranti pemrograman ini membutuhkan sebuah port komunikasi. Nah, seperti apa port komunikasinya kita lihat di bagian CPU ini. Nah, ini adalah contoh modul CPU. Ya, modul CPU karena yang akan kita bahas nanti adalah PLC keluaran dari pabrikan Omron, maka yang kita akan tunjukkan contoh-contohnya juga semuanya hampir dari pabrikan Omron. Salah satunya yaitu ini adalah CPU 13 ETN Ethernet. Adalah CPU 13 yang dilengkapi dengan port komunikasi Ethernet. Nah, inilah port komunikasi Ethernet. Ya, seperti halnya port komunikasi Ethernet di komputer, ini difungsikan untuk berhubungan dengan unit komputer yang bisa digunakan sebagai piranti pemrograman nantinya dalam PLC. Nah, kemudian yang kedua adalah modul power supply. Nah, modul power supply ini fungsinya adalah untuk memberikan satu daya bagi unit CPU dan unit lain. Nah, unit lain ini apa? Unit lain ini misalkan seperti modul output dan modul input. Nah, ini fungsi utamanya dari power supply. Nanti kebutuhan satu daya CPU dan kebutuhan modul input, modul output satu dayanya dipenuhi oleh modul power supply. Nah, contoh power supply-nya adalah seperti demikian. Nah, ini adalah modul power supply modular yang mana dia memiliki beberapa terminal. Yang pertama adalah terminal AC, terminal input AC. Terminal input AC ini pada umumnya adalah ring voltage-nya atau rentang tegangannya itu adalah 100 sampai 240. Nah, ini sebetulnya tergantung dari beberapa negara yang mungkin sistem kelistrikannya berbeda-beda. Nah, ini juga sangat ditentukan di mana PLC itu akan digunakan sehingga nanti ring voltage-nya akan menyesuaikan sistem kelistrikan di masing-masing negara itu. Nah, salah satu yang dicontohkan di sini adalah ring voltage-nya 100 sampai 240 volt AC. Kemudian yang kedua adalah output. Nah, sistem output tegangan yang keluar pada modul power supply ini adalah output DC. Output DC 24 volt dengan kemampuan arus maksimal 2 ampere pada beban resistif. Sehingga secara umum power supply ini memiliki tegangan satu input 100 sampai 240 volt AC dan mempunyai output keluaran 24 volt DC pada 2 ampere untuk tegangan untuk beban resistif. Kemudian berikutnya adalah modul input. Nah, modul input ini di dalamnya itu akan ada yang namanya rangkaian interface. Modul input nanti ini akan berhubungan dengan input device eksternal atau peralatan input di luar PLC. Nah, nanti bagaimana hubungan input device eksternal dan rangkaian interface nanti kita akan gambarkan pada gambar berikut. Kemudian jumlah rangkaian input ya, jumlah rangkaian interface input ini akan sama dengan jumlah terminal input yang ada pada modul. Jadi nanti karena rangkaian modul input ini di dalamnya sebetulnya adalah terdiri atas rangkaian interface atau rangkaian antarmuka, maka otomatis jumlah terminal input itu akan sama dengan
jumlah rangkaian interface yang ada di dalam modul tersebut. Kemudian pada umumnya jumlah rangkaian interface input pada setiap modul ini mengacu pada ukuran 1 word data. Nah, 1 word data itu adalah ukurannya sebanyak 16 bit. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini. Nah, pada contoh di sini, modul input ini akan mempunyai jumlah terminal atau jumlah bit sebanyak 16. Ini kita lihat dari yang pertama, bit pertama ini adalah in 0, 00. Kemudian yang terakhir ini adalah bit ke-16 pada in 15. Sehingga kalau kita hitung dari sini dari 0 sampai dengan 15 maka akan ada 16 bit atau 16 terminal input. Nah, otomatis di dalam modul ini ya, di dalam modul input ini juga akan ada sebuah rangkaian input yang jumlahnya juga 16 rangkaian sesuai dengan jumlah bit input yang ada pada modul ini. Nah, kemudian seperti apa sih rangkaian input interface? Kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada sebuah rangkaian input interface. Ini kita ambilkan dari manual operation dari PLC Omron. Jadi, sebuah interface input digambarkan seperti demikian. Ada beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah ini bagian indikator status input. Jadi kalau internal circuit pada input interface ini aktif, maka LED ini aktif. Nah, LED ini aktif akan bisa kita lihat pada indikator input yang ada di dalam PLC. Jadi nanti di bagian PLC itu akan ada indikator input yang akan menyala jika input yang ada di dalamnya itu ada yang aktif. Nah, input mana yang aktif sangat tergantung dari apakah rangkaian interface itu mendapatkan tegangan ataukah tidak. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kemudian yang kedua adalah rangkaian penyearah tegangan atau voltage rectifier. Nah, voltage rectifier ini tugasnya adalah membuat polaritas tegangan yang masuk di internal circuit ini menjadi stabil. Misalkan kalau di sini kita lihat pada output rectifier ini bagian atas dan bagian bawah, kalau kita perhatikan di sini di bagian atas kalau melihat susunan polaritas dioda di sini elektroda dari dioda, maka di bagian atas ini adalah polaritas positif. Yang di bagian bawah ini adalah polaritas negatif. Sehingga dengan adanya penyearah atau voltage rectifier ini, maka apapun yang masuk pada bagian input dan terminal COM yang terhubung ke bridge rectifier, ini yang terhubung ke sini, maka outputnya tidak akan pernah berubah. Bagian atas tetap akan polaritas positif, bagian bawah tetap akan polaritas negatif. Nanti kita akan tunjukkan pembuktiannya kenapa bisa seperti demikian. Kemudian yang ketiga adalah terminal input. Nah, terminal input ditandai dengan tanda in di terminal PLC. Ada tulisan in di setiap terminal PLC nanti. Nah, ini adalah terminal input. Nah, terminal input ini nanti akan berpasangan dengan satu terminal yang lain, yaitu terminal COM input. Nah, sebetulnya pada prinsipnya input itu aktif manakala interface input itu dia mendapatkan tegangan kerja, sehingga kemudian dia dikatakan sebagai input yang aktif. Nah, tegangan kerja itu disuplai sebetulnya adalah dari terminal in dan terminal COM. Nah, pada contoh di sini, tegangan kerja yang dibutuhkan oleh internal circuit ini adalah 24 volt DC. Jadi, kalau kita catu in dan COM ini dengan tegangan 24 volt DC, maka input ini akan aktif. Nah, tetapi di dalam prakteknya,
pemberian tegangan satu bagi rangkaian input ini akan selalu dilayani oleh sebuah komponen yang dinamakan dengan komponen input. Nah, jadi komponen input inilah yang kemudian nanti akan bertugas untuk melayani kebutuhan tegangan internal sirkuit ini. Jadi kalau tegangan internal internal sirkuit ini membutuhkan tegangan, maka komponen inputnya ini, salah satu contoh yang saya tunjukkan di sini adalah push button, maka ini harus diaktifkan atau di-on-kan. Nah, harus di-on-kan. Kalau di-on-kan, maka kemudian internal sirkuit ini akan menjadi aktif. Nah, satu dayanya disediakan bisa dari luar PLC atau bisa dari dalam PLC. Asalkan PLC itu memiliki output satu daya yang dibutuhkan oleh terminal atau komponen input. Nah, ini dicontohkan sumber satu dayanya seperti demikian. Jadi terminal COM ini akan mendapatkan polaritas negatif pada susunan yang di atas. Kemudian terminal in akan mendapatkan polaritas positif melalui perantara komponen input. Jadi kalau komponen input ini aktif, maka polaritas plus ini positif akan masuk ke terminal in. Tetapi kalau kemudian susunan satu dayanya seperti yang ada di bawah, maka titik COM-nya, terminal COM-nya akan mendapatkan polaritas positif. Sedangkan in-nya akan mendapatkan polaritas negatif dari perantaraan komponen input. Nah, apakah susunan satu daya ini yang terbalik antara atas dan bawah ini menyebabkan internal sirkuit ini menjadi tidak bekerja? Kita coba buktikan. Nah, pembuktiannya adalah seperti ini. Kita punya gambar rangkaian seperti yang tadi, kemudian kita coba simulasikan seperti gambar sebelah. Nah, kita lihat. Ini saya ambil hanya bagian rectifiernya saja, bagian penyearahnya saja. Saya gambarkan di sini. Ya, jadi yang saya ambil ini adalah bagian rectifier. Nah, bagian rectifier ini adalah input terhubung ke in, ini ada input juga terhubung ke COM. Sehingga saya gambarkan bagian atas ini terminal in, bagian bawah rectifier penyarah ini bagian COM. Gambar yang bawah juga sama, yang atas in, yang bawah COM. Kemudian internal sirkuit ini saya gantikan menjadi sebuah indikator LED. Nah, satu dayanya karena ini ada dua susunan. Yang pertama plus ke in, ini ya, plus ke in, minus ke COM. Kemudian yang kedua minus ke in, kemudian plus ke COM. Ini minus ke input, plus ke COM. Kita lihat apakah LED itu menyala atau tidak pada kedua gambar tersebut. Yang pertama kita coba, kita on-kan. Ini komponen input. Kita anggap ini sebagai komponen input. Kita on-kan. Oh, ternyata lampu LED ini akan menyala. Artinya internal sirkuit ini akan dapat bekerja. Karena polaritasnya atas positif, bawah negatif. Nah, ini pada kasus yang pertama di mana polaritas sumber tegangannya in dapat positif, COM dapat negatif. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua, kita on-kan komponen inputnya, tetap lampu LED-nya menyala. Berarti internal sirkuit ini juga tetap akan dapat bekerja. Nah, padahal susunan polaritas tegangan sumbernya terbalik. Nah, inilah yang kemudian, walaupun susunan polaritas tegangan sumber ini terbalik pun, yang masuk ke COM dan yang masuk ke in, ini tidak akan ada masalah pada titik keluaran ini. Titik keluaran rectifier. Kenapa? Karena sifat rectifier ini yang hanya mampu mengalirkan arus pada satu arah saja, sehingga tidak akan mungkin terjadi perubahan polaritas di bagian output. Sehingga boleh dikatakan penyearah di sini,
rectifier di sini ini sebagai pengaman terhadap perubahan polaritas di input dan perubahan polaritas di titik terminal COM. Artinya, walaupun polaritas yang ada di input dan COM ini berubah-ubah, maka tidak akan membuat internal circuit ini menjadi tidak bekerja. Nah, itulah kira-kira bridge rectifier atau penyarah yang ada di dalam input interface yang ada di dalam komponen input. Jadi yang perlu kita perhatikan. Jadi pada rangkaian interface ini perubahan polaritas di terminal in dan COM ini tidak akan menyebabkan perubahan polaritas tegangan yang nanti akan diterima oleh internal circuit, sehingga tetap rangkaian inputnya itu tetap dapat aktif manakala ada tegangan di input dan COM apapun posisi polaritas tegangannya. Tuh, ini sumber input atau sumber tegangan inputnya. Nah, kira-kira penjelasan dari rangkaian input interface adalah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ya seperti tadi yang sudah dijelaskan, ya ini penjelasan secara grafisnya tadi ini tetap menyala. Gambar yang pertama, gambar yang kedua juga akan tetap membuat lampu LED menyala, sehingga tidak akan ada perubahan di bagian input interface yang ada. Kemudian berikutnya adalah modul output. Modul output ini terdiri atas 3 macam. Ya, sama halnya dengan modul input, di dalamnya juga akan ada rangkaian interface output atau interface atau rangkaian antarmuka output yang nantinya akan bertugas untuk menjembatani antara internal circuit dengan output external device. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah rangkaian interface itu adalah sama juga dengan terminal output yang ada. Ini sama halnya dengan modul input yang tadi kita jelaskan sebelumnya. Kemudian jumlah rangkaian interface-nya juga sama, mengacu pada ukuran 1 watt data, yaitu 16 bit. Nah, contoh modulnya adalah demikian. Nah, pada modul ini kita bisa melihat ada 16 terminal yang diwakili oleh 0 sampai dengan 15. 16 terminal atau 16 bit output. Bit yang pertama, output 00, ini ada tandanya L, berarti ini adalah simbol dari beban atau load. Kemudian bit terakhir adalah out 15, bit ke-16 ini adalah out 15. Nah, ini adalah modul output yang terdiri atas 16 bit output. Nah, di dalam modul ini sama dengan modul input tadi juga akan ada yang namanya rangkaian interface atau antar muka. Nah, bagaimana bentuknya? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah sesuai dengan tipe outputnya adalah rangkaian interface untuk output tipe relay. Nah, rangkaian interface untuk output tipe relay di dalam internal PLC yang saya batasi dengan garis kotak putus-putus ini, ada internal circuit dan ada indikator output. Nah, sama dengan indikator input, indikator output ini pun akan menyala manakala output yang dimaksud itu aktif. Nah, jadi kalau ini aktif, on, maka indikatornya juga akan on. Manakala indikator on, maka relay ini pun akan menjadi aktif atau on. Sehingga kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di terminal PLC-nya, yang mewakili ini itu identik dengan gambar seperti ini. Nah, nih gambarnya seperti ini. Jadi ini, bagian ini itu identik dengan terminal COM, ya, terminal COM yang bawah ini, terminal COM ya yang bawah, dan terminal out yang atas ini. Jadi nanti di terminal PLC-nya nanti akan keluar terminal seperti ini, terminal out dan terminal COM.
Kalau di dalam output interface gambarnya sebuah lingkaran bulat seperti ini. Nah, ini diwakili oleh gambar relay yang ada di sini, relay pada umumnya. Sehingga karena ini relay, maka kontak relay ini, kontak saklarnya ini adalah kontak mekanis. Ya, kontak mekanis. Nah, karena ini kontak mekanis, maka kontak ini dapat melayani beban listrik untuk dua macam beban, yaitu beban AC dan beban DC. Sehingga nanti untuk output tipe relay ini dapat melayani beban listrik atau mengontrol beban listrik dua macam beban, yaitu beban AC dan beban DC. Nah, untuk beban AC, kapasitas arus maksimal adalah 2 ampere pada tegangan kerja 250 volt AC maksimal. Nah, kemudian untuk beban DC, relay ini mampu melayani beban DC pada tegangan kerja maksimal 24 volt DC dengan arus maksimal 2 ampere. Nah, susunan bebannya adalah seperti demikian. Sehingga misalkan kalau kita bebannya beban AC, ini bebannya satu terminal masuk ke output, satu terminal masuk ke sumber. Ini kalau beban AC misalkan. Kemudian sumber AC yang lain, misalkan ada netral, maka masuk ke COM. Atau fasa masuk ke COM. Netralnya masuk ke beban. Nah, kemudian terminal 1 daya untuk DC ini dipakai untuk beban listrik DC. Maksimal 24 volt DC 2 ampere, kemudian pada tegangan kerja 24 volt DC. Nah, ini polaritasnya sangat tergantung, bisa bolak-balik karena kontaknya ini adalah kontak mekanis. Nah, tidak ada pengaruh pada polaritas tegangannya. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah output sinking transistor. Ya, output sinking transistor. Output sinking transistor ini adalah kategori saklar elektronik jenis transistor. Nah, di sini kita bisa melihat saklar transistor difungsikan sebagai saklar. Nah, sama dengan yang output relay, di dalam internal circuit ini juga ada indikator output. Kemudian kita lihat utamanya di bagian sini. Nah, kalau kita lihat dalam terminalnya, ini akan tampil seperti ini. Nah, ini di terminal PLC-nya nanti akan keluar titik terminal out dan titik terminal COM. Nah, ini gambarannya seperti demikian. Nah, kenapa kok ini dikatakan sebagai saklar? Ya, salah satunya adalah kalau kalian misalkan mengenal transistor, salah satu fungsi transistor itu adalah dia dapat difungsikan sebagai switching elektronik atau elektronik switching, saklar elektronik. Jadi pada prinsipnya transistor ini bukan saklar mekanis, tetapi saklar elektronis, di mana dia dapat mengalirkan arus listrik dari elektroda, dari terminal kolektor ke terminal emitor, dari bagian kolektor atas ke bagian emitor yang bawah. Dengan salah satu syarat basisnya, ini titik basis, ini ada triggernya atau tegangannya. Ada tegangan basis yang kemudian dinamakan dengan bias basis. Ya, bias basis. Jadi kalau kemudian transistor ini bekerja, maka aliran arus akan mengalir dari kolektor dari bagian atas dan emitor di bagian bawah. Nah, karena arus akan mengalir dari bagian atas ke bawah, maka otomatis terminal out ini harus lebih tinggi polaritasnya daripada COM. Nah, berarti nanti out-nya, titik terminal out ini akan mendapatkan polaritas positif, maka terminal COM-nya ini akan mendapatkan polaritas negatif. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, di gambar interface output ini kita lihat
COM ini mendapatkan polaritas negatif sumber tegangan. Sedangkan out ini, terminal out mendapatkan titik positif sumber tegangan melalui perantaraan beban listrik. Jadi polaritas positif masuk beban listrik, terminal beban listrik yang lain masuk ke COM. Nah, polaritas negatif sumber tegangan masuk ke terminal COM. Nah, ini yang kemudian dinamakan dengan sinking transistor. Ini sinking transistor ini cirinya adalah terminal COM ini harus mendapatkan polaritas negatif agar terjadi aliran arus dari out ke COM. Kenapa kok dari out ke COM? Karena titik outnya terhubung ke kolektor transistor. Sedangkan COM-nya terhubung ke terminal emitor dari transistor. Nah, kemudian di sini ada sebuah dioda Zener. Ini fungsinya adalah penstabil tegangan, sehingga nanti tegangan yang keluar di titik terminal out dan COM ini akan stabil di titik level tegangan tertentu. Nah, ini sinking transistor. Yang kedua, saklar elektronik, output sinking transistor. Kemudian yang ketiga adalah output sourcing transistor. Sama dengan sinking transistor tadi, outputnya di internal sirkuitnya itu juga mengadopsi transistor sebagai switching atau saklar elektronik. Nah, yang berbeda, yang membedakan di sini antara sinking transistor dan sourcing transistor adalah pada posisi terminal COM dan terminal out saja. Jadi kalau tadi terminal out pada sinking transistor itu ada di bagian atas, COM-nya ada di bagian bawah. Sedangkan yang sourcing, terminal COM-nya ada di bagian atas, outputnya akan ada di bagian bawah. Nah, kita lihat sekilas kalau lihat di terminal PLC-nya. Nah, kalau kita lihat nanti di terminal PLC-nya, maka titik COM, terminal COM ini akan terhubung ke kolektor. Sedangkan out-nya akan terhubung ke emitor. Sehingga posisinya terbalik dengan sinking. Kalau sinking tadi kolektornya terhubung ke out, emitornya terhubung ke COM. Nah, sekarang yang sourcing itu COM-nya terhubung ke kolektor, emitornya terhubung ke out. Nah, pada prinsipnya aliran arusnya akan sama, yaitu dari kolektor ke emitor. Nah, karena aliran arusnya sama dari kolektor ke emitor, posisi pada sekarang, pada sourcing transistor, COM-nya mendapatkan atau terhubung ke kolektor. Sehingga mau tidak mau, COM ini dalam pengawatan atau wiring di PLC-nya nanti, ini harus mendapatkan polaritas lebih positif atau polaritas positif sumber tegangan. Nah, sehingga kita bisa lihat di gambarnya ini. Titik COM ini akan mendapatkan polaritas positif. Nah, polaritas positif sumber tegangan. Sedangkan out-nya akan mendapatkan polaritas negatif setelah melalui beban listrik. Nah, perlu diingat di sini, beban listrik dari dua tipe output transistor ini, baik sinking maupun sourcing, ini hanya untuk beban listrik DC. Kenapa? Karena saklar yang digunakan adalah saklar transistor, electronic switching, sehingga ini hanya membutuhkan sumber tegangan DC dan hanya untuk beban listrik DC saja. Nah, itu dua perbedaan antara sinking transistor dan sourcing transistor. Nah, jadi secara umum ya, rangkaian output interface itu ada 3 sesuai dengan jenis output yang ada di PLC. Ya, yang pertama untuk rangkaian interface output relay, yang kedua adalah rangkaian interface untuk output sinking transistor, dan yang ketiga adalah rangkaian output interface untuk output sourcing transistor. Nah, ini pemilihan jenis output PLC ini nanti akan disesuaikan dengan beban yang akan dikontrol. Jadi kalau bebannya DC ada 3 pilihan: output relay, sinking transistor, sourcing transistor. Tapi kalau bebannya AC itu hanya ada opsi atau 1 pilihan. Apa? Output relay. Itu kira-kira rangkaian output interface pada
PLC. Kemudian yang berikutnya, dari penjelasan-penjelasan tadi dan dari bentuk modular PLC, maka kita akan melihat apa keuntungannya. Yang pertama, perbaikan terhadap kerusakan itu menjadi mudah. Kenapa menjadi lebih mudah? Ya, karena tadi kita lihat bahwa PLC modular terdiri atas modul yang bisa dilepas dan dipasang atau digabungkan. Sehingga kalau ada satu modul yang rusak, tinggal kita lepas modul itu, kemudian kita ganti dengan baru dan dipasang kembali. Sehingga praktis di sini tidak ada perbaikan, yang ada adalah penggantian modul. Sehingga boleh dikatakan menjadi lebih mudah dalam maintenance atau perbaikannya. Kemudian yang kedua, kapasitas jumlah I/O yang besar. Nah, kapasitas jumlah I/O yang besar ini dari dukungan modul input dan output. Sehingga kalau kita membutuhkan misalkan 100 atau 200 I/O, tinggal kita pasang saja berapa kebutuhan modul inputnya dan berapa kebutuhan modul output. Karena untuk pemasangan modul input dan output ini juga bisa sampai beberapa, mungkin bisa sampai 10 input dan 10 output. Sehingga kapasitas yang terpasang I/O-nya itu menjadi lebih besar. Kemudian berikutnya, ini sebetulnya keuntungan yang ketiga, ini juga relatif ya, bisa pasti, bisa tidak, tergantung dari aplikasinya nanti. Pengawatan I/O yang relatif lebih mudah karena hanya ada satu COM ya. Kalau kita lihat tadi di slide sebelumnya, di terminal atau di modul output itu hanya ada satu COM, dan di modul input juga ada terminal juga COM-nya satu buah. Sehingga kalau pengawatan, maka ini akan relatif lebih simpel karena COM ini sebetulnya adalah mewakili semua input yang ada, karena ini sebetulnya adalah terminal yang dikoppel atau yang digabungkan menjadi satu dari masing-masing terminal input itu atau terminal outputnya. Ini adalah satu titik COM atau common. Nanti kita akan jelaskan di slide kemudian atau video kemudian. Kemudian yang berikutnya, pengalamatan I/O relatif lebih fleksibel karena input output pada setiap modul itu nanti akan bisa diatur, karena memang harus ada pengaturan input dan output terlebih dahulu. Nah, di samping itu nanti ini juga sama dengan yang keuntungan yang ketiga, ini juga relatif karena pengalamatan I/O ini juga membutuhkan pengetahuan yang cukup ya, pengetahuan yang cukup, sehingga ini menjadi satu kelemahan nantinya. Nah, kemudian di balik keuntungan juga akan ada kelemahan atau kerugian PLC modular. Salah satunya adalah harga yang relatif mahal. Karena bagaimanapun riset dan pengembangan produk, kalau kita lihat setiap modul bisa dihubungkan satu-satu, berarti ini membutuhkan pembiayaan yang nanti efeknya adalah pada harga produk atau harga produknya menjadi lebih mahal. Kemudian yang kedua, bentuk yang tidak sederhana. Kalau mungkin tadi lihat sekilas hanya akan ada dua modul input output, bagaimana kalau kita kemudian nanti membayangkan ada modulnya 10 input, ada modul output 10, itu menjadi bentuknya menjadi lebih besar atau menjadi tidak lebih sederhana. Kemudian yang ketiga tadi, pada pengalamatan I/O ini memerlukan pengetahuan yang lebih untuk mengetahui pengaturan setiap modul yang akan dipasang, sehingga ini menjadi satu sisi menjadi kelemahannya, satu sisi bisa menjadi kelebihan dari atau keuntungan PLC modular tersebut. Nah, dari PLC modular, nah, berikutnya kita akan mencoba melihat bagaimana PLC tipe compact atau model yang compact. Nah, PLC tipe compact, ya, PLC tipe compact kalau kita lihat bentuknya adalah seperti ini. Ya, bentuknya kalau kita perhatikan secara umum ini bentuknya sederhana, kompak. Ya, bentuknya kompak, sederhana. Jadi semua modul utama, ya, semua modul utama pada bagian PLC ada power supply, CPU, modul input, modul output, itu dikemas menjadi dalam satu casing, dalam satu kesatuan, sehingga boleh dikatakan
bentuk menjadi lebih sederhana atau menjadi kompak. Nah, ini PLC tipe kompak. Nah, karena yang akan kita bahas nanti adalah PLC dari pabrikan Omron, ya. Jadi yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas PLC kompak saja, tidak membahas tipe modular. Jadi pertama, karena memang untuk pengetahuan dasar PLC kompak ini menjadi lebih familiar, lebih mudah untuk dipahami dan dipelajari, karena piranti atau barangnya pun juga relatif lebih mudah untuk didapat karena pertama adalah lebih murah. Nah, kelemahannya yang compact ini jelas karena bentuknya itu satu casing untuk semua bagian, berarti satu board untuk seluruh bagian PLC. Kalau ada kerusakan berarti menjadi satu kelemahan karena semua bagian itu menjadi tidak berfungsi. Karena ini nggak mungkin akan dilepas seperti modular karena ada di dalam satu mainboard atau board. Kemudian yang kedua, jumlah kapasitas I/O-nya lebih terbatas. Ya, walaupun tipe modular ini nanti bisa ditambah unit tambahan atau expansion unit, tetapi tetap saja memiliki keterbatasan jumlah yang bisa ditambah. Kemudian yang ketiga adalah pengawatan I/O tidak lebih mudah karena ada beberapa terminal COM di bagian output. Nanti kita akan bisa melihat. Walaupun ini juga relatif ya, karena ini juga mudah tidaknya ini juga sangat relatif. Kemudian yang keempat, pengalamatan I/O tidak fleksibel karena alamat I/O itu sudah ditentukan. Alamat I/O sudah ditentukan oleh pabrikan pembuatnya. Jadi tidak bisa kita atur lagi alamat I/O-nya untuk PLC tipe compact. Berbeda dengan yang tipe modular di mana I/O-nya, alamatnya, addressing-nya itu bisa kita atur. Nah, selain kelemahan ada keuntungannya. Yang jelas antara kelemahan dan keuntungan PLC compact ini ya bertolak belakang dengan PLC modular. Artinya kelemahan PLC modular menjadi keuntungan PLC compact. Kelemahan PLC compact menjadi keuntungan PLC modular. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang pertama jelas harga yang relatif lebih murah karena ya bentuknya lebih sederhana, lebih compact. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk yang sederhana tadi. Ya, berbeda dengan yang modular yang mungkin bentuknya lebih kompleks ya, lebih kompleks karena modul-modul yang dirakit menjadi satu. Itu kira-kira. Kemudian yang ketiga, untungnya adalah tidak memerlukan pengetahuan lebih untuk memahami pengaturan PLC. Karena tidak perlu mengatur penempatan setiap modul pada modul PLC modular. Karena PLC compact kan tidak perlu kita mengatur modulnya mau ditempatkan di mana. Nah, karena sudah dikemas menjadi satu. Sehingga ya bagi pemula ini menjadi lebih mudah keuntungan menggunakan PLC compact. Ini kelemahan dan keunggulan dari PLC compact.